Meski sempat menjangkit beberapa pekerja konstruksi IKN, namun pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan bahwa kasus DBD tersebut kini sudah mengalami tren penurunan. Staf khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bidang Komunikasi Publik, Tri Harold Yohanes Panto mengungkapkan bahwa secara garis besar tren kasus DBD di Kecamatan Sepaku telah menunjukkan angka penurunan. Berdasarkan data dari beberapa fasilitas kesehatan seperti RSUD Sepaku, RS Mayapada Nusantara, dan RS Hermina Nusantara, puncak kasus terjadi pada Agustus dengan total 178 pasien. Lebih lanjut dia memaparkan, sejak Januari hingga Oktober, total kasus DBD mencapai 561, RSUD Sepaku menjadi penyumbang terbanyak dengan 534 pasien, sementara RS Mayapada Nusantara dan RS Hermina Nusantara merawat 27 pasien. Disinggung mengenai kondisi di kawasan hunian pekerja konstruksi HPK saat ini setelah munculnya kasus DBD tersebut, Trai menyebutkan bahwa lingkungan di kawasan hunian pekerja konstruksi HPK dinilai relatif terjaga kebersihannya. Menurutnya, petugas dari PT Bina Karya melakukan pembersihan rutin terhadap hunian serta fasilitas umum dan sosial. Meski begitu, dia mengakui bahwa inspeksi jentik nyamuk oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasir Utara menemukan bahwa beberapa toren air di HPK positif mengandung jentik. Tindakan segera dilakukan oleh pihak manajemen konstruksi induk MKI dengan menutup toren air tersebut. Sebagai langkah proaktif, Otorita IKN telah mengeluarkan himbauan untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui pendekatan 3M, menutup tempat penampungan air, menguras penampungan air, dan memanfaatkan barang bekas agar tidak menjadi tempat penampungan air. Selain itu, kolaborasi antara Otorita IKN, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan meliputi pelaksanaan fogging di kawasan inti pusat pemerintahan KIP serta pemukiman warga di Sepaku. Otorita juga merencanakan penyebaran ikan pemangsa jentik di embung dan kolam di sekitar KIP dengan dukungan dari YAKMI Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, Otorita IKN turut menggelar penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis bagi pekerja konstruksi serta masyarakat setempat guna meningkatkan kesiagaan. Fasilitas kesehatan berupa 2 rumah sakit dan 3 klinik telah dioperasikan di wilayah KIP untuk melayani para pekerja dan warga sekitar. Dengan langkah-langkah tersebut, Otorita IKN berkomitmen untuk memastikan kesehatan para pekerja dan masyarakat di sekitar IKN tetap terjaga di tengah tantangan pembangunan masif yang sedang berlangsung. Sementara secara terpisah, Manajer Tenan Sosbud HPK 1 IKN Wahyu Alven, menyampaikan total penghuni di HPK Hunian Pekerjaan Konstruksi Ibu Kota Nusantara IKN sekitar 11.800-an. Para pekerja IKN tersebut dibagi dalam 2 hunian yang mana hunian tenaga ahli sebanyak 3 unit sedangkan sisanya atau sekitar 18 unit lainnya bagi tenaga terampil yang masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Dengan banyaknya hunian yang ada dan jumlah penghuni yang cukup banyak sekitar 11.800-an para pekerja, tentu pihak manajemen Tenan Sosbud HPK 1 IKN mempunyai SOP tersendiri sehingga terhindar dari serangan DBD. Tidak hanya itu, demi kenyamanan pengguna air bersih dengan jumlah para pekerja yang cukup banyak, pihak manajemen HPK 1 IKN melakukan berbagai upaya dilakukan termasuk tidak menyediakan bak kamar mandi untuk menghindari penyebaran DBD. Hingga saat ini demi kenyamanan para pekerja IKN, pihaknya manajemen pun telah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Kementerian Kesehatan RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.